Ya. Gini Pak, saya kan membantu suami dagang rokok ya di rumah. Iya. Iya, saya kan membantu suami dagang rokok di rumah. Terus saya tuh kan bukan nasihatin yang ngingetin suami jangan dagang rokok lagi gitu Pak, karena kan itu haram hukumnya ya menurut syariat Islam. Terus pertanyaannya? Terus suami saya kan bilang ini, abis kalau nggak dagang rokok, dagang apa lagi kan? Itu kan laku katanya gitu. Saya gimana ya Pak? Apa harus saya patuh sama suami atau gimana ya Pak? Sudah Ibu? Ya, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Apa itu terpengaruh juga ya buat anak-anak saya jadi nakal apa bandel gitu ya Pak ya? Karena kan itu menghasilkan yang nggak baik itu, nggak toib ya Pak. Iya Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus diyakini bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bila mengharamkan sesuatu, itu mengharamkan untuk maslahat kita, ya, untuk kebaikan kita. Dan Allah bila mengharamkan bendanya, maka juga mengharamkan hasil jual belinya. Inna Allah idha harrama as-syai'an harrama thamanahu. Kalau Allah telah mengharamkan sebuah barang, maka hasil jual barangnya itu jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila ibu meyakini hal tersebut sebagai hal yang haram, ya, maka dilarang. Ya. Pertama, ibu punya kewajiban untuk menasihati sang suami untuk meninggalkan jual beli tersebut. Yang kedua, ibu harus jelaskan kepada dia tentang keharamannya. Yang ketiga, tidak membantu suami dalam jualan barang tersebut. Nah, karena ya, mengingkari dengan lisan, ada lisan dengan nasihat. Dan mengingkari dengan hati artinya tidak mendukung, ya, atau membantu jualan tersebut. Namun memang ada sebuah subhat ataupun alasan ataupun dalih, ya. Kalau kita nggak jualan rokok, jualan apa? Rokok ini laku, untungnya banyak. Ya. Maka kita katakan bahwa berapa banyak yang Allah halalkan dan dijual belikan. Allah itu hanya mengharamkan yang sedikit saja. Itu pun rinci. Yang lainnya itu semuanya halal. Yang Allah nggak haramkan. Sehingga kalau kita bicara masalah jualan, maka menjual barang yang halal itu sangat banyak dan sangat mudah. Saya katakan misalnya, kalau kita jualan gorengan itu, gorengan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, ya, yang 1.100 per biji itu, kalau alat modalnya kecil sekali, hanya tepung, ya, hanya tepung terigu sama paling ada wortel sama kol, ya, sama kol. Jadilah bakwan. Dan itu menghasilkan uang banyak. Ya. Belum lagi harus ada keyakinan bahwasanya setiap kita punya rezeki masing-masing. Dan kita diminta untuk mencari yang halal. Tidak akan mati seorang hamba, kata Nabi kita Muhammad SAW, sampai sempurna rezekinya. Dan Allah bukakan pintu rezeki demikian banyaknya. Demikian banyaknya. Ya. Hanya sebagian disempitkan, sebagian dilonggarkan. Tapi sempitnya pun bisa dibuat untuk dia hidup. Hanya mungkin tidak semudah dan selonggar yang Allah rezekinya. Maka yang perlu kita pahamkan kepada sang Bapak adalah bahwa rezeki itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan kita akan bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus mencari yang halal, kalau bisa yang bagus, yang halal thayyiban, ya. Sebagaimana kita sering doa ketika zikir pagi, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Ya. Kemudian kita harus mengakui juga bahwasanya semua amalan buruk, ya, dan semua barang yang haram itu memiliki pengaruh pada yang menggunakannya. Ya. Punya pengaruh buruk terhadap yang menggunakannya. Ya. Mungkin hilang keberkahannya, sehingga akhirnya anak-anak pun ya, berulah ya, jadi nakal ya, sebagai bentuk daripada hilangnya keberkahan di rumah tersebut. Ya. Demikian juga bisa jadi yang lainnya. Ya. Bisa jadi mungkin sempit pikiran kita, ya, selalu gundah, ya, tidak pernah tenang, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dirasakan. Bahkan banyak sekali testimoni orang yang bergelut dengan al-haram kemudian pindah kepada yang lebih halal dan baik, maka dapatkan ketenangan yang tidak pernah dapatkan sebelumnya. Jadi bukan hanya teori, namun juga sudah dipraktikkan oleh manusia dan mendapatkan hal itu dalam kehidupan mereka. Ini dipahamkan kepada sang suami agar suami kemudian mengerti dan mau meyakini bahwa selama kita masih bisa mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala membuka rezeki suatu rezeki liman yasha. Allah itu akan membentangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, ya, sampaikan hal ini, ya, berikan kepada dia keyakinan yang benar tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanpa disuruh pun dia akan bisa meninggalkan hal tersebut. Intinya adalah bagaimana menanamkan keyakinan bahwa rezeki Allah sangat luas, itu tidak ngaruh dengan rezekinya bapak ataupun ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Allah bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz.